Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Atika di video tantangan literasi numerasi bulan April. Video tantangan literasi numerasi bulan April, kita akan membahas salah satu profesi yaitu pustakawan. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang pustakawan atau penjaga perpustakaan sekolah yang ada di SDIT Bina Muda. Yuk kita lihat cuplikan video wawancaranya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan seorang pustakawan di SDIT Bina Muda yaitu Pak Kamal. Selamat siang Bapak, terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancarai sebagai seorang pustakawan. Oke, sebelum pertanyaan lebih banyak lagi, pertama-tama bisa Bapak ceritakan sedikit tentang diri Bapak, mulai dari nama lengkap dan sudah berapa lama bekerja di perpustakaan sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Kamal Rahadian. Saya bekerja sebagai pustakawan sejak Juli tahun 2023 sampai sekarang. Apa saja tugas-tugas Bapak sebagai penjaga perpustakaan sekolah? Bisakah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti karena mungkin tidak semua anak-anak mengetahui tugas-tugas sebagai penjaga perpustakaan sekolah. Secara sederhananya cuma dua tugasnya, yaitu mengelola koleksi yang ada di perpustakaan dan juga melayani pengunjung atau pemustaka. Nah, dari tugas-tugas yang tadi sudah Bapak sebutkan terkait penjaga perpustakaan sekolah, biasanya apa saja yang Bapak lakukan di perpustakaan setiap harinya? Untuk hal yang dilakukan pustakawan setiap hari itu yang pertama melayani pengunjung, baik itu yang meminjam buku, yang ikut membaca di tempat ataupun yang mengembalikan buku. Lalu kadang juga melakukan perbaikan pada buku-buku yang rusak. Walaupun sebenarnya sudah ada terjadwal juga gitu 1 bulan sekali untuk perbaikan, tapi kadang di hari-hari di luar jadwal pun ada proses perbaikan. Lalu, mengapa Bapak memilih pekerjaan sebagai penjaga perpustakaan? Dan apa yang paling Bapak sukai dari pekerjaan ini? Sebenarnya saya tidak memilih pekerjaan sebagai pustakawan karena kebetulan awal saya masuk ke SDIT Bina Muda, saya diamanahi sebagai helper atau guru pendamping untuk anak yang berkebutuhan khusus. Namun mungkin karena ibu kepala sekolah percaya, akhirnya saya diberikan tugas tambahan sebagai pustakawan di SDIT Bina Muda. Untuk hal yang menyenangkannya banyak sih, hal yang menyenangkan termasuk ketika awal saya menjadi pustakawan banyak belajar lagi hal-hal baru, itu cukup menyenangkan juga. Oke, nah Pak, karena perpustakaan ini identik dengan buku ya Pak. Pertanyaannya, Bapak nih suka membaca buku atau enggak sih sebenarnya? Terus buku jenis apa yang paling Bapak suka untuk dibaca? Baik, sebelum saya menjadi seorang pustakawan, jujur untuk membaca itu lumayan jarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sering membaca, dan untuk buku yang sering saya baca itu kebanyakan komik. Menurut Bapak, kenapa perpustakaan itu penting ada di sekolah? Perpustakaan itu menjadi penting karena bagi saya sumber belajar anak itu tidak hanya lewat buku paket yang sudah dimiliki setiap anak, tapi di perpustakaan juga banyak buku-buku yang itu bisa menjadi sumber belajar bagi anak dan bagi gurunya juga. Apa hal paling menyenangkan yang pernah Bapak alami saat bekerja di perpustakaan? Untuk hal yang menyenangkan sebenarnya banyak hal yang menyenangkan, termasuk ketika bertemu dengan anak-anak yang sangat beragam tingkah lakunya. Itu juga lumayan membuat
hati senang gitu. Terlebih lagi ketika saya bisa belajar banyak hal tentang perpustakaan yang itu merupakan hal baru buat saya, itu juga sangat menyenangkan. Kalau tadi pengalaman yang menyenangkan, dan setiap pekerjaan juga pasti ada tantangannya ya Pak, tantangan atau kesulitannya. Nah, kalau sebagai penjaga perpustakaan sekolah, apa sih tantangan atau kesulitan dalam pekerjaan Bapak ini dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Kalau untuk tantangan pasti banyak gitu. Terlebih lagi background pendidikan saya kan sebenarnya bukan dari ilmu perpustakaan juga, tapi dari PGPAUD gitu. Jadi harus banyak belajar lagi saya tentang bagaimana mengelola buku gitu. Dan untuk menghadapinya ya sebenarnya sederhana, tetap sabar dan tetap mau belajar gitu, karena sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita mau sabar, kita mau terus belajar, insya Allah lah bisa teratasi dengan mudah. Bagaimana cara Bapak menjaga agar buku-buku di perpustakaan tetap rapi dan tidak hilang? Cara saya agar buku tetap rapi dan menjaga dari kehilangan buku gitu, yang pertama selalu ada pengecekan setelah pengembalian dari siswa ataupun dari guru. Kita cek kondisi fisiknya, kalau misalkan ada kerusakan itu kita berlakukan sanksi berupa denda yang telah disepakati ataupun penggantian dengan buku yang serupa apabila kerusakannya sudah terlalu parah. Dan untuk menjaga kehilangan, ya seperti tadi kita juga melakukan pemberitahuan kepada peminjam agar tidak lupa mengembalikan jika sudah mendekati batas waktunya. Lalu, apakah ada peraturan khusus yang harus kami ikuti saat berada di perpustakaan dan mengapa peraturan itu penting? Untuk peraturan di perpustakaan ada, karena itu juga untuk kenyamanan dan keamanan dari perpustakaan kita. Salah satunya dilarang membawa makanan ke perpustakaan, karena ya seperti yang kita tahu lah, anak-anak kadang kalau makan suka berantakan gitu, takutnya mengotori buku juga dan merusak buku gitu. Jadi kita minimalisir, kita hindarkanlah hal-hal kerusakan itu dengan adanya peraturan dilarang membawa makanan. Lalu ada peraturan yang lain juga yang tentunya tujuannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama. Karena tadi Bapak berkata bahwa Bapak ini bukan dari background ilmu perpustakaan ya Pak. Berarti apa saja pelajaran atau pengetahuan khusus yang Bapak pelajari untuk menjadi penjaga perpustakaan? Dan keterampilan apa saja yang menurut Bapak penting untuk menjadi seorang penjaga perpustakaan yang baik? Untuk hal yang perlu kita pelajari yaitu pertama kita harus mengetahui cara mengklasifikasikan buku. Lalu bagaimana cara kita reparasi buku juga, itu menjadi salah satu skill yang perlu kita kuasai juga. Terus cara kita melayani pemustaka agar merasa nyaman juga untuk berkunjung ke perpustakaan. Itu sih. Karena penjaga perpustakaan sekolah itu banyak bertemu dengan anak-anak lagi dan eh, apalagi anak SD gitu ya, kadang kesulitan untuk mencari buku. Lalu pernah nggak sih Pak ada siswa yang kesulitan mencari buku dan bagaimana cara Bapak membantu mereka? Untuk anak yang kesulitan mencari buku lumayan sering juga gitu. Dan saya membantunya dengan yang pertama, mungkin kita cari tahu dulu buku apa yang dicari, baik itu dari klasifikasinya, mungkin buku cerita atau buku apa, kita bisa cari tahu dari sana. Atau misalkan anaknya tahu judulnya, itu akan lebih gampang lagi buat kita, karena di perpustakaan ini
buku-bukunya sudah disusun sesuai dengan klasifikasinya. Jadi sebenarnya lumayan membantu juga sih adanya pengklasifikasian itu agar kita mudah untuk mencari buku yang kita inginkan. Apakah Bapak ada tips supaya siswa ataupun guru dan teman-teman lainnya bisa lebih rajin membaca dan bisa memanfaatkan perpustakaan dengan lebih baik lagi? Untuk tips agar rajin membaca, yang pertama pilih buku yang ringan-ringan. Misal kalau ingin memulai untuk rajin membaca, pilih buku-buku komik atau buku-buku cerita sebelum masuk ke tingkatan yang selanjutnya. Jadi jangan dulu pilih buku yang berat, karena dengan memilih buku yang berat biasanya kita suka langsung bosan ya. Jadi pilih buku yang ringan-ringan untuk menumbuhkan rasa cintanya dulu, seperti itu. Oke, terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk kita semua tentang pentingnya membaca buku, terutama di perpustakaan? Pesannya jangan bosan untuk membaca, manfaatkan perpustakaan yang ada dengan sebaik mungkin, karena buku itu bisa menjadi jendela dunia jika kita bisa memanfaatkannya. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber penjaga perpustakaan sekolah. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah cuplikan video wawancara saya dengan seorang pustakawan di SD ITB Bina Muda, yaitu Pak Kamal Rahadian. Nah, untuk teman-teman lainnya yang berminat atau mau menjadi seorang pustakawan atau penjaga perpustakaan sekolah, teman-teman bisa mulai dengan rajin membaca buku. Salah satunya bisa dimulai dengan membaca buku yang ringan-ringan. Seperti tadi tips dari Pak Kamal, yaitu mulailah dengan membaca buku yang ringan-ringan dan banyak gambar. Karena mulai dari situ kita bisa menumbuhkan rasa keinginan kita untuk terus membaca. Karena seperti yang kita tahu di video literasi dan numerasi ini pasti banyak sekali bersinggungan dengan bacaan-bacaan. Selain itu, untuk teman-teman yang mau menjadi seorang pustakawan, tentu saja harus memiliki keterampilan seperti ketelitian, kerapihan, apalagi kesabaran dan keinginan untuk belajar. Oke teman-teman, sekian video literasi numerasi bulan April, yaitu menjadi seorang penjaga perpustakaan sekolah. Sampai jumpa lagi di video tantangan literasi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.